Oke, sekarang kita kerjakan, yaitu adalah kita mulai pembelajaran. Mungkin sebelum ada pembelajaran, ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Suaranya jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, saya mulai ya. Yaitu adalah dinamika rotasi. Ini adalah kita bicara dengan dinamika rotasi. Nanti ini adalah bab yang akan kita pelajari ya semester ini, yaitu adalah dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nanti ini ada 3 pertemuan lah, 3 minggu, yaitu dinamika rotasi dulu. Pertama, besok minggu depan keseimbangan benda tegar, kemudian latihan soal berulangan. Kemudian elastisitas dan hukum Hooke, jadi di sini. Kemudian fluida statis, fluida dinamis, suhu kalor, dan teori kinetik gas. Setiap tahun Pak Eko tidak pernah selesai. Biasanya mentok di suhu dan kalor, maka tolong nanti kita harus lebih serius untuk itunya. Kemudian sekarang adalah momen inersia, jadi kita mulai dari bab 1. Oke, kita bicara rotasi. Rotasi itu apa sih? Berputar. Saya akan gerakan di sini ya. Ini akan saya buat sebuah slide baru. Nanti di sini, sorry. Tak buat slide di sini, tak kasih slide. Nah, hapusnya dulu. Sorry, kita apa yang disebut dengan rotasi momen inersia? Berarti di sini kita bicara momen inersia, yaitu adalah kita bicara momen inersia atau momen gaya, ya kan? Kemudian momentum sudut, energi. Nah ini pertama kita harus tahu gerak itu terbagi menjadi 2. Gerak terbagi menjadi 2, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Gerak translasi itu apa sih Pak? Ya kan, translasi, yaitu misalkan contoh gerak di sini. Ini adalah ada sebuah kotak. Kotak ini bergeser ke sana. Nah, kan mengandung S kan di sini. Kecepatannya ada V, berikutnya ada T gitu ya. Nah, bagaimana kalau rotasi? Rotasi adalah contohnya ini bola dalam bentuk bola ya, ini bola misalkan ya, bola, dia itu berpindah ke sana. Selain dia mengalami V, dia juga mengalami omega namanya, atau berotasi. Berarti gerak itu ada 2, tak ulang lagi ya, yaitu translasi dan rotasi. Translasi itu gerakannya ke kanan biasa gitu ya, tapi kalau rotasi buah bola ini dia mengalami berputar. Sehingga ini adalah kalau misalkan putarannya kayak gini. Tapi kalau yang di sini cuman kayak gini loh. Berubah. Nah ini beda ya. Berarti kalau translasi itu lurus, kalau rotasi dia berputar pada porosnya. Berarti di sini muter, gitu ya. Berarti gerak rotasi itu dia mengalami gerak. Kalau bola bergelinding ini akan berlaku untuk kayak gini. Ini bola ini. Nah ini misalkan bola ya. Berarti bola ini dia itu mengalami translasi, dia juga mengalami rotasi. Dengan translasi sama rotasi. Kalau di sini kita theta gitu ya, misalkan di sini adalah tingginya H, ya kan, H, ya kan, omega sama velocity, kecepatan, maka kita punya persamaan bahwa untuk translasi sama rotasi itu ternyata mengalami dua satuan yang beda. Kalau misalkan di sini translasi jarak, maka di sini theta, ya kan? Kalau di sini kecepatan, ini mengalami omega. Kalau ini mengalami T, ini tetap T, karena waktu nggak ada itunya ya. Kalau yang di sini A atau akselerasi, di sini alfa.
Berarti diulang ya. Ada benda, kalau yang bergerak ke kanan tok, berpindah tempat tok, itu adalah namanya gerak translasi. Tapi kalau dia gerakannya, ya kan, gerakannya sambil berputar, maka dia mengalami rotasi. Nah, kalau translasi V sama dengan S, V dan ST, kalau rotasi ada omega, ada T. Ya kan? Oke. Di kelas 10 dulu sudah dikatakan bahwa di dalam translasi ya, bahwa kita punya rumus V itu kan sama dengan S per T kan? Ya kan? Di sini translasi, di sini rotasi misalnya. V itu sama dengan S per T, atau S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat, ya kan? Oke. Kalau terus kemudian kita punya rumus VT sama dengan V0 plus AT. Kita juga rumah perbandingan V0 kuadrat plus 2AS. Ini hampir persis sama dengan punya rotasi. Maka S itu satuannya berarti theta, V0 T setengah alfa T kuadrat. Hanya ini percepatan, ini juga percepatan. Ini percepatan sudut alfa, ini percepatan translasi. V berarti omega, maka omega T sama dengan omega 0 plus alfa kali T. Sedangkan yang di sini, yaitu VT sama dengan VT kuadrat, berarti V itu apa tadi? Omega berarti omega T kuadrat, omega 0 kuadrat, 2 alfa kali theta. Persis rumus ini, yaitu rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan, yang di dalam gerak lurus rotasi, ya kan, gerak rotasi itu sama saja. Berarti kalau rotasi muter, kalau translasi lurus, seperti itu. Mungkin sebelum diteruskan ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Berarti di sini. Oke. Nanti kita bicara tentang torsi atau momen gaya. Momen gaya itu rumusnya tau. Kita bicara tau. Kita bicara I juga. Momen inersia. Momen sudut kita bicara L. Momentum sudut. Energi translasi ya sama aja, EK. Nah, di sini syarat keseimbangan. Kita bicaranya di sini dulu. Ya kan? Yang ini minggu depan. Minggu ke depan. Oke, kita bicara itu. Sekarang kita bicara torsi. Nah, ini torsi. Oke, kita bicara torsi ini ya. Torsi itu apa sih? Gerak putaran. Ini coba kita lihat gambar yang ada di sini. Ini kan rotasi, dia putaran ke sana, ada putaran ke sana. Berarti di sini omeganya di sana. Ya kan? Momen gaya dalam sebuah besaran yang menyatakan bahasanya gaya ini mengakibatkan benda berotasi atau torsi, ini berarti di sini. Tau, ini kalau misalkan putaran, ini adalah lengan momen, ini adalah gaya. Dengan lengan momen itu kita gambarkan L, maka tau sama dengan FL. Dengan FL. Tau sama dengan FL atau FR sin theta. Dengan FR sin theta. Kenapa? Karena tidak harus selalu di sini 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti sin theta sama dengan 1. Berarti tau sama dengan FL. Maka kalian kalau misalkan disuruh ngencengi baut, ya kan, ngencengi baut, kenapa kok selalu tangannya itu berada di ujung? Kenapa? Karena biar gayanya itu semuanya berubah menuju ke tau, ya kan, tau. Karena di situ ada lengan momen, ya kan. Jika lengan momennya besar, maka taunya besar, sehingga gayanya semakin kecil. Nah, kok gitu ngomongnya, Pak? Oke, berarti di sini ya, tau itu kan sama dengan F kali L, maka L sama dengan tau per F, gitu ya. Kalau L besar, ya kan, maka tau kan besar, maka F-nya kecil, sehingga kalau misalkan kamu, ini adalah prinsip tuas ya, yang di kelas SD SMP dulu, tapi nggak diterangkan rumusnya. Lah ini rumusnya. Sehingga persamaannya adalah
Mengapa kok tuas itu dipegangnya paling pucuk? Karena untuk mendapatkan gaya yang sekecil mungkin. Dari persamaan mana ini loh? Tau sama dengan tau kali F, tau sama dengan F cross L misalkan ya. Maka L sama dengan tau per F. L besar maka tau besar. Kalau L besar maka F-nya kecil karena berbanding terbalik. Oke, seperti itu. Kalau ada yang mau tanyakan, langsung ditanya jawab langsung ya. Nah ini. Nah, ini adalah momen. Ini adalah momen inersia. Beda. Ini adalah torsi atau momen gaya. Ini adalah momen inersia. Nah, coba Mas Mbak. Kalau yang ada di sini, kalau ada yang di sini, ini urusannya dengan tau. Kalau yang ini urusannya dengan I. I sama dengan mr kuadrat. Ya, mr kuadrat. Coba saya ini. Nah, I-nya masing-masing benda itu kalau diputar beda-beda. Contoh ini, silinder pejal. Ini silinder pejal ya. Setengah mr kuadrat. Cincin silinder berongga. Mr kuadrat. Bola pejal 2/5 mr kuadrat. Bola berongga 2/3 mr kuadrat. Sebuah benda yang di tengahnya yang diputar setengah mr kuadrat. Ini ini harus paham. Harus paham. Minimal yang sering keluar adalah dua ini. Ya kan? Dua ini. Yaitu adalah silinder pejal sama silinder berongga, bola pejal dan bola berongga. Silinder pejal setengah mr kuadrat, yang berongga 2/3 mr kuadrat, sorry. Kalau bola pejal 2/5 mr kuadrat, bola berongga 2/3 mr kuadrat. Seperti itu. Pak, ini gimana toh Pak? Contoh, kan? Ini adalah, ya itu adalah, lupa yang dimaksud itu gimana sih Pak? Nah ini saya kasih. Oke. Kalau misalkan di sini adalah ada sebuah sebentar ya, tak minum sebentar, ngelak banget. Oke, sorry. Kita tadi punya persamaan bahwa tau, berarti tau itu sama dengan FL sin theta. Sedangkan I mr kuadrat. I urusannya dengan sebuah benda. Ini benda ini ya, misalkan cilok. Ini cilok, gitu ya. M1 M2. Di sini disunduk ciloknya, yang diputar di sini. Ini diputar ke sana. Nah, ini R1 di sini R2. Maka I-nya sigma MI RI kuadrat atau M1 R1 M2 plus M2 R2. Pak, bagaimana kalau ciloknya di sini disunduknya di sini? Ini ada M1, di sini M2 misalkan ya. Diputar di sini cilok duanya, maka di sini adalah I-nya sama dengan kan M1 R1 plus M2 R2. R2-nya di sini. R1-nya berapa Pak? 0. Kenapa? Karena dia tempat berputar, maka I-nya, I totalnya adalah M2 R2. Loh, M1-nya nggak masuk karena dia lengan momennya 0. Seperti itu. Paham ya? Kalau di sini misalkan ya, ada sebuah benda, gini ya. Kemudian di sini adalah ada tali misalkan ya. Oke. Ini dikasih misalkan ya, ada sebuah jumbat-jumbit di sini. Oke. Kemudian di sini ada tali yang ke atas, ada yang tali ke atas, T misalkan ya.
Terus kemudian dia punya berat. Ini adalah ada W. Oke, kita langsung ya. Oke, benda di sini besarnya adalah L. Di sini setengah L. Di sini seperempat L. Di sini adalah setengah L. Oke. Pak, bagaimana rumusnya ini? Oke, kita lihat. Berarti kalau begitu sumbu putarnya kan di sini nih. Ya kan? Berarti bendanya kan kayak kanan. Kalau ada tumpuan, berarti dia mempunyai N, ya kan? N atau normal bidang, ya kan? Ini besarnya setengah L. Terus kemudian di sini berapa nih? Seperempat L. Ini adalah ada berat benda. Kemudian di sini ada T. Besarnya berapa nih? 3/4 L, ya kan? Kalau ini diputar berarti kan rotasinya berada di sini. Jumbat-jumbit itu kan punya rotasi. Berarti kan kalau misalkan dia tuliskan A, B, C, maka sigma tau di situ adalah sama dengan 0. Ya, sigma tau sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Oke. Nah, sigma taunya sendiri berapa? Diletak di mana, Pak? A, B, atau C? Yang paling mungkin adalah di A, maka sigma tau A-nya 0. Maka sigma tau A0 rumusnya piye? Coba kita lihat ya. Berarti sigma tau itu sama dengan, ini kan berarti W dikalikan 0 karena putarannya di sini ya. W, nah ini ada kesepakatan lagi. Kalau searah jarum jam di sini, gini ya, ini kan berputar kayak gini. Searah dia, maka dia nilainya positif. Kalau berlawanan arah, berarti T, berarti di sini negatif. Kenapa? Karena bendanya di sini, putarannya di sini. Ya kan? Ini diputar pakai tangan gitu. Seret. Artinya apa? Di sini adalah sumbunya. Ini misalkan jarumnya. Jarumnya muter, gitu ya. Nah, W itu adalah searah, maka sama dengan W kali 0, bukan W, N dikalikan 0, plus W dikalikan berapa nih? Seperempat L, ya kan? Terus ketemunya di sana, minus T dikalikan 3/4 L, sama dengan 0. Maka ini 0 hilang ya, maka W seperempat L sama dengan T 3/4 L, ini hilang ya. Oke, maka W sama dengan 3T. Oke, seperti itu Mas Mbak cara mengerjakannya nanti. Oke, kita bahas lagi ya. Berarti di sini kita sudah terangkan apa itu torsi, apa itu momen inersia. Pak, kok susah? Enggak, ini kan baru latihan. Nanti kalau kamu sudah mengerjakan gampang kok, ya kan? Oke, sekarang ini adalah contoh soal, ya kan? 6 buah partikel, berarti di sini adalah, ini ya sama, ini dengan ini berarti ya MR kuadrat, nah ini di sini. Ya, MR kuadrat. MR kuadrat, dari sumbu mana? Dari sumbu ini. Diputar terhadap sumbu Y, berarti di sini. Berarti yang ini 0. Kenapa? Karena dia berada di sumbu Y. Atau dia berputar di titik porosnya. Ya kan? Karena R itu dihitung dari poros putaran terhadap benda tersebut. Ya kan? Poros terhadap benda tersebut. Oke, yang berputarnya itu. Oke, nanti kita soal latihan. Nah, ini contoh. Pak, lihat bagaimana momentum sudut. Nah, kita punya persamaan M itu sama dengan V. P itu sama dengan M kali V. Ya, ini apa? Ini translasi. Kalau rotasi L sama dengan I kali omega. Karena dia berputar. Contoh, sehingga penari balet ini ya. Kalau dia kepingin berputar cepat, maka dia harus tangannya itu melakukan penyilangan tangan. Kenapa? Karena supaya I-nya semakin kecil. Kita I itu kan sama dengan L per omega. Kalau I-nya kecil,
sorry salah, I-nya kecil, oke, maka apa? Omeganya besar banget, karena berbanding terbalik, sehingga kalau misalkan penari balet kepingin dia kecepatannya lebih tinggi, maka tangannya itu harus disilangkan di keduanya di sini. Kan itu penari balet yaitu memakai persamaan momentum sudut, ya kan? Ada momentum sudut. Oke, Mas Mbak, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada? Enggak ada. Berarti P1 sama dengan P2 sama dengan M1 sama dengan M2 V2, ya kan? Oke, saya kelingan kan di kelas 10 dulu. Nah, kalau yang di sini L itu juga sama dengan I omega. Maka I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2. Oke, ini translasi ya. Semuanya adalah dalam bentuk energi total. Di sini adalah energi total, ya kan? Nanti kita kerjakan ya. Oke, ini nanti dulu. Oke, kita kerjakan dulu ya. Mas Mbak, ada sebuah benda. Oke, ada sebuah benda. Sebentar dulu, tak desainnya tak. Oke, saya terangkan lagi, yaitu adalah contoh, misalkan ya, ada sebuah benda. Nah ini turun. Oke, turun ya. Ada sebuah benda, masanya M, ya kan? Turun sampai ke sini. Ini adalah H, ini adalah theta. M-nya sama dengan misalkan 10 kg. Berapa kecepatan akhir di sini apabila R-nya adalah 10 meter? Oke. Nah, berarti di sini adalah V2. Ini posisi 1, ini posisi 2. Oke. Di kelas 10 dulu. Mesti ada kan gerak miring, kan? Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Gampang kan? Yaitu dengan apa? Hukum kekekalan energi. EP1 EK1 sama dengan EP2 plus EK2, ya kan? EP1 V1-nya di sini berapa V1-nya? 0. Kenapa? Karena dia belum bergerak. Ini kan MGH1 setengah MV1 kuadrat plus ini sama dengan ya, sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. Berarti di sini 0. Kenapa? Karena V-nya 0. Di sini H2, berapa H2-nya? 0. Maka menjadi MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat. Ini hilang kan? Maka V sama dengan akar 2GH. Sehingga menjadi akar 2 kali 10 kali 10. Sehingga menjadi 10 akar 2 meter per sekon. Oke. Pertanyaannya, Pak, massa itu berpengaruh enggak? Tidak. Kenapa? Karena benda tidak mengalami kecepatan, ya kan? Kenapa? Karena selama ini berada di ruang angkasa atau tidak ada hambatan. Tapi kalau ada hambatan, ya ada. Tapi saya jatuh yang besar 90 kilo dengan anak yang kedua jatuh misalkan bobotnya 20 kilo, jatuhnya gimana? Harusnya bersamaan. Kenapa? Karena massa tidak berpengaruh terhadap kelajuan. Secara fisika ya. Nah sekarang bagaimana kalau bendanya itu muter? Ya ini adalah H1, ini theta. Dia selain berputar ke sana, dia berputar ke sana. Ya kan? Dia muter sini. Masanya 10 kg. Di sini adalah 10 meter juga. Oke. Bola pejal I sama dengan 2/5 mr kuadrat.
Kalau ada I kayak gini, berarti soal itu lagi berputar, muter, ya kan? Ini muter, turun ke bawah, ya kan? Ini muter ke bawah, straight ke sana, ya kan? Muter, wer. Berarti gimana Pak? Ini posisi 1, posisi 2, ya gampang toh. Berarti kita memakai lagi EM1 sama dengan EM2. EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. Sehingga setengah MV1 kuadrat plus ini kan 0 nih. Salah nih. Yang nolnya adalah di sini 0. Berarti di sini adalah MGH 1 misalkan ya, sama dengan EK2-nya ini yang beda. Kenapa? Karena dia ada EK translasi dan plus EK rotasi. Ini sama dengan 0. Karena hanya 2, 0 kan. Berarti ada EK translasi sama EK rotasi. Persamaannya gimana Pak? Yo gampang. Berarti di sini MGH1 sama dengan setengah MV kuadrat. Di sini setengah I omega kuadrat, ya kan? Sekarang kita punya persamaan baru lagi, yaitu EK rotasi itu sama dengan setengah I omega kuadrat. Sehingga kalau misalkan kita masukkan MGH1 setengah MV1 kuadrat plus MV2 ya, I-nya berapa? Setengah 2/5 M, maka MR kuadrat. Di sini V per R dikuadratkan. Loh kok V per R dikuadratkan gimana Pak? Karena ini ada hubungan, kayak gini ya, ada hubungan, bahwa V itu sama dengan omega kali R. Sedangkan A itu sama dengan alfa kali R. Sehingga omega sama dengan V per R, alfa itu sama dengan A per R. Percepatan. Oke. Ini kelihatannya ada yang mau masuk, sebentar dulu ya. Ini Mas Mbak, contoh kalau misalkan kalian tidak memakai Kemdikbud, ini kan rugi sendiri. Kalau saat Pak Eko lagi ngerjakan kan, dia nggak bisa masuk-masuk. Kalau tak izin kan baru bisa. Makanya kalau bisa memakai Kemdikbud itulah kelebihannya Kemdikbud. Ya, oke kita masuk lagi ya. Nah, kalau misalkan sekarang kita di sini, berarti ada V sama dengan omega R, A sama dengan alfa kali R, dan selanjutnya, yaitu kalau misalkan kita kerjakan lagi, yang di sini tadi, oke, berapa sih Pak besarnya ini? Maka menjadi, ini kan M dengan M hilang, R dengan R hilang, toh? Ya kan? Oke, MR kuadrat. Berarti di sini kan, setengah MR kok ini salah nih. Ini tak hapus gini aja ya. Sorry, ini tak hapus saja, tak hapus. Berarti MGH1 karena kita keluar jadinya nggak mau. MV2 kuadrat plus setengah. Oke, I-nya berapa? 2/5 MR kuadrat V per R dikuadratkan. Sehingga menjadi di sini 2 hilang kan? R kuadrat dengan ini hilang kan? Massa hilang. Sehingga menjadi GH1 sama dengan setengah V2 kuadrat plus berapa? V kuadrat. Kan? Berarti menjadi GH1 3/2 V kuadrat. Maka V sama dengan akar dari 2GH per 3. 23 V2. Berarti besarnya berapa? Berarti V sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 10 dibagi 3. Berarti menjadi 10 akar 2/3 meter sekon. Sehingga Mas Mbak, orang yang besar mana Pak? Besar ini, besar yang tadi. Kalau ini nyelurut gitu ya, ketemunya 10 akar 2. Tapi kalau yang di sini adalah 10 akar 2/3, beda. Orang yang nyelorot gitu ya di pinggir dengan orang yang muter keliling muter-muter kayak gini,
itu kecepatannya berbeda sampai di bawah. Oke. Oke, kita bahas lagi. Nah, ini video. Ya, sebentar ya. Habis ini kita ke soal. Hypothetical ramps. So let's say this ramp would allow for static friction, but not kinetic friction. Now you let go of all these objects at the same time so that the box starts sliding and the ring and marbles start rolling all at once. So which of them will hit the bottom first? The answer might not be what you'd expect. I mean, we already know that when you drop two objects... Ini kecepatannya sama walaupun masanya berbeda. Dalam ruang vakum loh ya. So you might think that all the objects would get to the bottom of the ramp at the same time, but they won't. And the reason has to do with how energy is distributed in an object when it's rolling. And in order to understand who wins the ramp race and why, we have to investigate some qualities of rotational motion, specifically torque in the moment of inertia. Have you ever tightened a bolt with a wrench or pulled the door open? Me too. When we do those things, the wrench and the door's handle do their jobs using torque. That is, they apply a force that makes the bolt turn and the door swing open. That's what torque does. It makes things rotate faster or slower. In other words, torque changes an object's angular velocity. For the first few weeks of this course, we described net forces as changing an object's linear velocity, how fast it moves through space and in what direction. Torque essentially does the same thing, but for rotational motion. This means that a lot of the relationships and equations that apply to forces will apply to torque in a similar way. But first, let's talk about how to calculate torque by analysing what happens when you open the door. The harder you pull on the handle, the more torque. Ini adalah torsinya. Ini torsinya berada di sini nih, ya. Putarannya di sana. Ini adalah lengan momennya di sini antara garis dengan titik putarnya. Putarnya ini torsi. Ini juga sama, torsi naik ke atas gitu ya, tergantung dari berapa besarnya. Oke. Oke, kita potong dulu. Oke. Berarti kalau begitu tadi di dalam video bahwa dijelaskan, jelas ya, tau itu sebanding dengan F dan I sebanding dengan longan-longan juga. Berarti tau sama I itu ada hubungannya, ya kan? Nah ini saya lagi tau itu sama dengan tau sama dengan F L sin theta. I sama dengan MR kuadrat. Tau sama dengan I kali alfa. I kali alfa. Maka tau ini FL kuadrat sama dengan MR kuadrat, ya kan? MR kuadrat. Sedangkan alfa itu kan sama dengan A per R. Ya kan? FL, sorry ini FL. Maka FL sama dengan R, dengan ini hilang kan? MR A. L itu kan sama dengan R, ya kan? A, maka F itu sama dengan M kali A. Loh, sehingga Mas Mbak, hukum Newton 2 itu tidak cuman bahwa sigma F itu sama dengan M kali A, tetapi juga bisa tau sama dengan F kali L, ya kan? Berarti ada hukum Newton, kan ada hukum Newton 1, hukum Newton 2 gitu ya. Berarti hukum, Pak kok cepet banget nanti? Nah ini nanti dikasih, jangan khawatir. Nanti dalam bentuk PDF ya, insya Allah. Kalau kita terlalu lama di sini, nyatetnya nanti itu Mas Mbak, takut waktunya habis. Nanti tak kasih PDF, terus kemudian setelah itu Mas Mbaknya bisa bisa menulis ulang di buku, gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan di sini, kan ya, tahu. Berarti kalau begitu hukum Newton 1, yang itu adalah kelembaman, ya kan, kelembaman.
Kelembaban itu apa, Pak? Yaitu adalah benda, ya kan? Dia akan tetap diam, dia akan bergerak, bergerak. Contoh, ada sebuah, kamu naik jalan, ini di lapangan, misalkan panjang sekali, lari, ting, 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 gitu ya, kecepatan lumayan, dipanggil temannya, weh berhenti, apakah bisa langsung berhenti? Tidak, karena dia bergerak, maka dia berusaha untuk mempertahankan gerakannya. Apa yang terjadi? Dia mesti mau jatuh, set, muter nembe. Itulah kelembaban, ya kan? Contoh, diam disuruh bergerak. Contoh, misalkan kamu naik bis atau kereta, bisnya berjalan kecepatan tinggi sekali, set, pertama kali, apa yang terjadi? Mesti kamu terjerongkok ke sana. Kenapa? Karena dia, apakah langsung kejerongkok? Enggak, karena kalau misalkan kuda gaduhannya kuat, kamu mempertahankan keadaan diamnya. Itulah hukum Newton 1. Hukum Newton 2, ya kan? Hukum Newton 2. Nih, hukum Newton 2. Hukum 2 Newton, hukum 2 Newton. Yaitu sigma F itu sama dengan M kali A. Sigma tau sama dengan F kali L. Sama. Hukum Newton 3, hukum 3 Newton gitu ya. Yaitu adalah sigma F itu sama dengan 0. Sigma tau juga sama dengan 0, sehingga antara tau dan F itu adalah sama. Seperti itu, Mas Mbak. Oke, kita bahas lagi ke soal. Ada yang mau ditanyakan? Monggo dipersilahkan. Oke. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan. Saya bukti pembelajaran hari ini ya, sebentar ya. 11.5. Oke, kita bahas lagi sekarang. Pak, bagaimana kalau ada soal kayak gini, yang di latihan 1 itu ya? Oke, saya besarkan. Oke, sebuah benda kecil bermasa 0,1 kilogram, 1 gram, mengelilingi sumbu Y dan berjari-jari 4 cm. Nah, di sini adalah, ini ada benda. Ini X, di sini Y. Ya kan? Benda 0,1 gram bergerak mengelilingi sumbu Y, berarti ke sana. Kan? Berjarak 4 cm. Sebentar ya, ada Bu Eni telepon. Nggih, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, nggih, Bu. Iya, lagi mulang gimana, Bu? Nanti tak telepon lagi ya. Oh, iya. Nanti lagi live soalnya. Nanti tak telepon lagi. Jadi di sini kalau misalkan di sini jari-jarinya adalah 4 cm, misalkan ya, berarti kan putarannya kan ke sana, straight. Gitu ya, berputar-muter. Berputar terhadap sumbu Y. Ini berarti R-nya ini, atau lengan momennya ini, atau R-nya atau L-nya sama aja sih. Ya, ini adalah masanya 0,1 gram. Oke, 0,1 gram. Berarti di sini adalah M-nya 0,1 gram. Oke, benda tersebut berputar dengan kecepatan sudut alfa, ya kan, 1 radian per sekon kuadrat. Oh ya, lupa saya. Kalau S itu meter, kalau theta itu radian, kalau V itu meter per sekon, kalau omega radian per sekon. Tulisannya susah banget nih. Kalau A sama dengan meter per sekon kuadrat, kalau alfa radian per sekon kuadrat. Berarti di sini. Ini satuannya ya. Oke, kita bahas lagi. Momen inersianya gampang sekali. I sama dengan mr kuadrat. Sehingga menjadi berapa? M-nya 0,1 gram berarti adalah 10 pangkat min 3. 4 cm berarti 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti menjadi 0,1 10 pangkat min 3 dikalikan 16 10 pangkat min 4. Ketemunya 1,6 10 pangkat min 7 kilogram meter. Nah, ini pertanyaan yang gampang sekali kan? Gampang, Pak. Oke. Yang B, momen inersia, tahu.
tau berarti adalah kan I kali alfa, ya kan? I-nya berapa tadi? 1,6, 10 pangkat min 7, alfanya 1. Berarti sama dengan 1,6, 10 pangkat min 7 Newton meter. Oke. Gampang kan? Gampang sekali. Kecepatan sudut kedua. Misalkan di sini saya tambah kertas, oke. Yang kosong. Oke. Kalau misalkan berapa kecepatan sudut kedua, berarti C-nya, berapa omega pada saat T-nya 2. Oke, kita punya persamaan kan, bahwa VT itu sama dengan V0 plus A kali T kan. Maka di sini omega T, omega 0, alfa kali T ya kan. Kalau dari diam, di situ ada kata-kata diam. Mula-mula diam. Mula-mula diam berarti di sini adalah omega 0 sama dengan 0. Maka di sini sama dengan 0, alfanya 1, 2 detik berarti menjadi 2 radian per sekon. Rad, ini rad gitu ya. Oke. Intinya kecepatan linear pada detik kedua, kecepatan linear. V itu adalah omega per R, omega kali R kan? Oke, V sama dengan ini adalah sudut, ini linear, translasi atau linear sama aja. Berarti 2, R-nya berapa ini tadi? 4 cm berarti ya? 2 kali 4 kali 10 pangkat min 2, 8, 10 pangkat min 2 meter per sekon. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Dipersilahkan Mas Mbak, monggo. Nanti tak kasih kertasnya insya Allah. Habis ini langsung dikasih PDF-nya. Oke, nomor 2 ya. 2 buah benda kecil bermasa 0,2 dan 0,1 gram. Berarti di sini 0,2, di sini 0,1, sorry. Ini 0,1 gram. Pada koordinat 4 dan 3, tentukan berputar terhadap sumbu X. Ini putar sini. Sret, kayak gini. Berarti di sini R1-nya di sini, ini R2-nya di sini, ya kan? Maka momen inersia sumbu X sama dengan, ya kan, M1 R1 kuadrat, M2 R2 kuadrat. Berarti di sini ya, ini X di sini terhadap sumbu X ya. Ini X, di sini X 0,2 dikalikan berapa? Itu ketinggiannya 4 tadi ya. Ketinggiannya 3 kuadrat plus, ya kan? 3 kuadrat, kemudian M2 adalah 0,1, tingginya 2 kuadrat, sehingga menjadi 0,2 kali 9, 0,1 kali 4, sehingga menjadi 0,18 plus 0,4, ketemunya 0,58 gram sentimeter persegi. Gampang sekali. Berarti kalau begitu IX-nya berapa Pak? Ya berarti diputar di sini. Maka ini adalah R1Y, ini adalah R1, YR2Y. Artinya Pak, diputar terhadap sumbu Y. Coba nanti kalian ngerjakan sendiri ya. Maka IY sama dengan berarti M1 R1Y kuadrat, M2 R2Y kuadrat. Ini berapa? Satuannya dibiarkan ya tadi ya, berarti nggak jadi MKS. Kalau mau jadi MKS ya nggak apa-apa, silahkan. Atau meter kilogram Scott. Oke. Nomor 3 lah ini. Nah, ini asik sekali. Sebuah silinder pecel bermasa 400 gram. Ini 400.
massa. Silinder pejal berarti I-nya 2/3 mr kuadrat, ya kan? Ketinggian 80 cm. Oke, tanpa slip. Kalau tanpa slip berarti dia ada putaran. Kalau slip berarti lurus. Berarti ada V, ada omega. Ya kan? Berapa sudut kecepatannya di bawah? Kecepatan di sini berapa? V yang ada di sini berapa? Berarti kalau ini A di sini B, maka kan MA, ya kan? EMB atau energi mekanik ya. Berarti kan EKA plus EPA sama dengan EKB plus EPB. Ini 0 jelas ketinggiannya. Ini di awal mula 0. Ya kan? Maka EPA, lah EK-nya ini ada dua. Ada yang mengandung V, ada yang mengandung omega. Sehingga di sini ada energi translasi A plus EK rotasi A. Oke, EK translasi dan EK rotasi, sehingga MGH sama dengan setengah MV kuadrat, ya kan? Ini 2, ya kan? Atau ini A, menjadi setengah I omega kuadrat, ya kan? Oke, kita jabarkan sehingga MGHA setengah MVB kuadrat plus setengah I sama dengan 2/3 mr kuadrat, ya kan? Yang ini. Oke. Omeganya adalah V per R dikuadratkan. Maka ini hilang kan? Ini hilang kan? Maka M-nya semua hilang toh. Oke, berarti menjadi GHA sama dengan, ya kan, di sini setengah V kuadrat, VB kuadrat, sorry, plus 1/3 VB kuadrat. Oke, ini salah. Oke, berarti GHA berarti menjadi setengah ditambah 1/3 berarti berapa? Dijadikan, oke, ini setengah plus 1/3 buat nurung iso ya. Di sini 6, ya kan? Ini 3, di sini 2. Berarti 5/6 VB kuadrat. Maka VB kuadrat sama dengan, atau VB sama dengan akar dari 6 GHA per 5. Berarti menjadi akar 6 kali 10 kali 0,8 karena 60-80 cm ya, per 5. Oke, ini dengan ini ketemu 0,4. 0,4 kali 10 berarti adalah 4 kali 6 berarti akar 24. Akar 24 itu adalah 2 akar 6 meter per sekon. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Berarti kalau begitu massa dan theta ini tidak ada pengaruhnya. Tidak. Yang mempengaruhi cuman ketinggian. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Ini silahkan nanti dikerjakan ya. Sada, insya Allah bisa. Oke, sekarang kita ke nomor 5. Oke. Dua buah benda diikat dengan tali yang dianggap tak bermassa, kemudian talinya disangkutkan pada sebuah katrol, seperti gambar. Besar massa, benda pertama 300 gram. Ini 300 gram. Ini berarti kan ada W1, ini ada W2, di sini ada T1, di sini ada T2. Ini adalah kecepatannya ke sana, percepatan menuju ke sana. Kan lebih besar W2 kan, berarti A-nya ke sana. Ya kan? Oke. Berapa percepatan benda yang dialami? Ya kita lihat. Berarti sigma F sama dengan sigma M kali A. Ya kan? Sigma F yang searah dengan A itu apa? W2. Nah, di sini kan saling menghilangkan, Mas Mbak. Tali kan, tegangan. Oke, maka
W2 min W1 sama dengan M1 plus M2 kalikan A. Kan? W2-nya berapa? W2-nya adalah masanya 400, berarti 0,4. Ya kan? Berarti 4 nih, 4. Masa kedua nih, ini W2 0,5 dikalikan 10, berarti 5 Newton. Di sini berarti 300, 0,3 kali 10 berarti 3 Newton. Oke. Ini loh, mas 400 sama 300, 500 yang kedua, katrolnya itu. Oke. Kemudian di sini adalah W2 berarti berapa? 5 dikurangi 3 dikalikan M1 adalah berapa? 0,5 ditambah 0,3 kali A, maka A sama dengan 2 dibagi 0,8 atau 20/8 meter per sekon kuadrat. Oke. Pertanyaannya, berapa tegangan tali? Berarti tegangan 1 dan tegangan 2. Berapa, Pak? Oke, kita hitung. Berarti yang di benda yang 1, ini W1, ya kan? Di sini adalah T1. Oke, percepatannya kemana? Ke atas. Oke, rumusnya dijidak. Sigma F sama dengan sigma M kali A. Maka yang searah dengan F apa? Dengan A. Berarti T1 min W1 M1 kali A. Maka T1 min W1, W1-nya berapa nih? 3. Min 3 sama dengan masanya 0,3 kali 20/8. Sehingga menjadi T1 sama dengan 3 plus berapa nih? 6/8. Ya kan? 20 ini. Berarti menjadi 24 plus 6/8 atau 30/8 Newton. Oke. Ini apabila benda di sini tidak berputar. Ininya enggak berputar ya. Ini alfanya 0. Kalau alfanya tidak 0, beda lagi nanti. Nah, bagaimana T2? Berarti di sini ini adalah W2, ini T2, ini A-nya ke bawah. Berarti sigma F sama dengan sigma M kali A. Maka W2 min T2 sama dengan M2 kali A. Ya kan? W2-nya berapa tadi ya? 5. Oke. Min T2 0,5 masanya ya. Ini 20/8. Maka 5 min T2 sama dengan 1/8. Kan? Oke, 1/8 kan? Bener ya? 0, 10. Ya. Ya, ini kan hilang 10/8, sorry. Maka T2 sama dengan 5 dikurangi 10/8. Sehingga 40/10 dibagi 8 ya kan? Maka 30/8 Newton. Terbukti benar karena sama. Sekarang berubah lagi. Kenapa, Pak? Karena ada tau. Taunya berbeda. Berarti ada benda gini ya. Oke, ini M1, ini M2, ini W1, di sini W2. A-nya ke sana. Oke, ini ada alfa. Berarti A-nya itu sama dengan, jadi sigma F sama dengan sigma M kali A. Tapi ini rumusnya sudah berubah. A sama dengan sigma F sama dengan sigma M per sigma I per R kuadrat. Nih. Oke, A sama dengan sigma F per sigma M per sigma I per R kuadrat. Kalau yang di sini rumusnya cuma satu, sigma F per sigma M dot. Oke. Ya. Kalau kita anggap di sini silinder pejal, kita anggap silinder pejal, I-nya sama dengan setengah MR kuadrat. Coba kita hitung, berarti A berarti sama dengan W2 min W1, M1 plus M2, I-nya adalah setengah M katrol. M katrol, masa katrol, dengan R kuadrat per R kuadrat, ini hilang kan? Berarti A-nya menjadi W2 min W1 per M1 plus M2 plus setengah M katrol. Sehingga menjadi 5
dikurangi 3 dibagi 0,5 plus 0,3 plus setengah dikalikan berapa? Katrolnya berapa tadi? 400. Berarti di sini 0,4. Berarti menjadi 2 per 0,8 dikalikan 2, ya kan? Karena ini 0,2 kan? 0,5, 0,3, 0,2. Berarti ketemunya berapa? 1. Berarti ketemunya 2 meter per sekon kuadrat. Nah ini silahkan PR kalian, berapakah T1 dan T2-nya? Ini tidak boleh sama. Oke. Kenapa? Karena ada I-nya. Kalau ada I-nya, berarti T1 dan T2 hasilnya beda. Tapi kalau yang di sini, karena I-nya sama dengan 0, dia sama. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Oke. Luar biasa hari ini, 60 menit lebih. 6 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak, ini kok bingung sekali, Pak? Ya, karena belum pernah mengerjakan soal. Sekarang silahkan kerjakan soal. Soal yang sudah saya kasih, nanti ditulis ulang, diupload ke Classroom. Gampang kan? Sudah dikerjakan kan? Soal-soal yang belum dikerjakan di Classroom, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Ada yang mau ditanyakan, Mas Mbak? Tidak ada. Saya tak absen dulu ya. Nihil ini rupanya, alhamdulillah. 30 dah nihil. Kemudian kalau ini ngapain untuk dibahas ya? Kemudian kita ke daftar hadir dulu. Daftar hadir yang serahkan ke sekolah, IPA 5. IPA 5. IPA 5 hari ini tanggal 22. Oke. Nah ini yang belum, Gilbran. Gilbran gimana Gilbran? Gilbran, Akna. Akna ada Akna? Nah, nanti ngisi ya. Naswa? Iya, Pak. Oke, nanti ngisi. Gilbran, gimana ini Gilbran? Iya, Pak. Ngisi ya Mas Gilbran ya. Iya, Pak. Oke, siap. Oke, kalau begitu cukup dulu. Ini Hil kok, alhamdulillah ini Hil. Saya save dulu daftar hadirnya. Dan cukup untuk kali ini. Silakan nanti soal-soal yang ada di Classroom dikerjakan. Dan nanti rekamannya akan saya kasihkan di Classroom sama PDF-nya yang hari ini. Terima kasih, saya berhenti merekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.